Warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar, pastikan Anda sudah melakukan yang namanya debt mapping, yaitu membuat daftar utang pinjol kita ada di mana. Nah, setelah kita punya debt mappingnya, langkah berikutnya yang harus dilakukan yaitu kita harus memetakan keuangan kita dengan golden money management. Nah, setelah itu dilakukan, maka yang berikutnya yang dilakukan adalah kita mulai pelunasan satu persatu. Pelunasannya dimulai dari mana? Yang pertama yaitu pelunasan yang berkaitan dengan ada unsur pidananya. Nah, ini mungkin kalau pinjolnya saya kira tidak ada unsur pidananya, tapi mungkin pada saat pinjol ini adalah efek dari panik punya pinjaman di lembaga keuangan yang lain. Misalkan Anda punya motor yang digade, maka selesaikan gade ini, tebus gade ini. Karena apa? Motor misalkan masih untuk pinjam di lembaga keuangan kok digade dan diikat fidusia, maka ini berpotensi jadi pidana penggelapan. Jadi ini harus diselesaikan lebih dulu. Nah, setelah ini selesai, maka fokus kita adalah menyelesaikan yang lain. Karena kalau kita ini belum selesai dan ada unsur pidananya dari pihak leasing itu melaporkan kita, maka energi kita habis untuk ngurus ke kepolisian. Energi, psikologis, waktu itu sangat mengganggu aktivitas kita, sehingga proses mengumpulkan uangnya juga saya yakin sangat terganggu. Nah, yang berikutnya yaitu selesaikan pinjol-pinjol yang sangat reseh. Nah, itu perlu mental yang kuat sama negosiasi. Nah, kalau itu sudah, yang berikutnya yaitu pinjol yang kecil-kecil. Selesaikan dulu, karena yang kecil itu kan terjangkau. Nah, sehingga nanti jumlahnya akan turun drastis. Nah, di proses ini adalah kita juga harus siap untuk bernegosiasi. Jangan sampai kita pegang uang, angka itu sesuai dengan permintaan aplikasi pinjol. Kita tawarlah semaksimal mungkin, tawar di angka pokok, sehingga uang yang ada ini bisa maksimal menyelesaikan semua pinjaman online kita. Terus yang terakhir yaitu berapa pinjol yang sangat mengganggu dan berpotensi putus silaturahmi. Misalkan pinjol itu atas nama teman, atas nama orang lain, atau pinjol ini sangat intens sekali mengganggu keluarga kita. Ini yang harus kita nego. Tapi pada saat nego kita jangan di kondisi panik finansial. Kalau di kondisi panik finansial, mereka akan menahan angka pelunasan yang tinggi. Jadi nego pun ada seninya, perlu kita tarik ulur, perlu kita tidak seperti ketakutan. Karena kalau kita seperti ketakutan, saya yakin dari pihak DC pinjaman online dia akan istilahnya pasang harga, tidak mau menurunkan angka pelunasan. Ini yang harus dilakukan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.